Sekarang kalau kita berpindah kepada dari segi syar'i, itu seperti apa, Dok? Dari segi syar'i. Tapi yang jelas memang dari segi syar'i, yang jelas kita lihat ya sebagai seorang mukmin, seorang orang beriman, bahwa kita sadari bahwa ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sikap sebagai seorang mukmin ya satu di antara dua, sabar dan syukur. Kan gitu. Saya melihatnya seperti itu ya. Dan virus itu juga makhluk Allah juga. Ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat virus ini tidak bermaksud untuk melukai manusia sebenarnya. Tapi virus ini butuh tempat untuk dia berkembang biak. Seperti parasit berarti. Ya, ini memparasit ya. Sifatnya parasit ya. Oh, iya, ya sebenarnya parasit. Jadi sebenarnya tidak bermaksud untuk itu. Ya. Dan saya melihat bolak-balik sering saya sampaikan ya kebesaran firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah firmankan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udan fama fawqaha. Ketika nyamuk ya, Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk dan bahkan yang lebih kecil dari itu yang mungkin tidak bisa dilihat oleh kita secara mata langsung ya, karena ini makhluk mikroskopis ya. Itu yang saya lihat dari segi kita sebagai seorang yang beriman ya. Syukur dan sabar. Ketika dalam keadaan seperti ini kita harus bersabar. Ya. Kita laksanakan usaha-usaha syar'inya. Iya. Ketika dan ini tidak dilarang usaha syar'i. Ya. Ketika kita mengadakan pencegahan, preventif, kemudian pengobatan kan bukan salah, ini juga diperintahkan dalam agama. Ya, gitu. Ya, mungkin ini yang bolak-balik saya tanamkan di dalam diri saya dan saya juga belajar dalam ini. Dalam masalah belajar untuk bagaimana menanamkan. Kadang ini jujur saja banyak orang tahu tapi tidak merubah perilaku. Karena saya menyadari memang untuk butuh merubah perilaku itu butuh proses atau tahapan. Ya, tidak hanya sekedar tahu, dia harus paham. Paham pun belum tentu merubah perilaku. Tapi dia juga harus punya kesadaran. Nanti setelah kesadaran baru kemudian dia mau bisa berubah untuk perilaku. Insyaallah mudah-mudahan. Tapi dari apa yang kita lihat dari yang dokter tadi katakan bahwa ada dari segi medis dan dari segi syar'i. Sebenarnya kalau kita mau melihat, mungkin ada sebuah instruksi dari pemerintah, yaitu dalam artian memberikan motivasi kepada masyarakat. Nah, berarti kan memang dan juga hadis Rasulullah SAW bahwa pernah mengatakan bahwa la adwa, dalam artian tidak ada penyakit yang menular. Ya, berarti menunjukkan harus ada motivasi diri agar apakah kekebalan imun manusia itu berpengaruh dari segi psikis dari seseorang? Iya. Dari banyak penelitian ya, orang dengan stres tinggi itu akan menurunkan imun tubuh. Makanya ketika sekarang ada peranan psikis seseorang yang kalau kita beriman kita ada landasi dengan keimanan dan keyakinan ya bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti juga menjadikan ujian buat kita ya. Itu nanti akan lebih tenang. Ketika lebih tenang, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk imun lebih meningkat lagi. Ya, walaupun tetap kita diperintahkan juga untuk mencari sebab-sebab syar'inya. Ya. Tapi ada yang saking berani ya, saking masya Allah percaya dirinya. Saya tidak takut kecuali sama Allah. Akhirnya kesana kemari dan qadarullah kena kan seperti itu. Ungkapan itu betul, tapi tidak pada tempatnya. Kadang sekarang kan terjadi ungkapan-ungkapan betul dengan semangat betul. Tapi ingat, memang orang tidak berobat diperbolehkan. Tapi yang jadi masalah adalah, tapi di sisi lain juga kita diperintahkan untuk diperbolehkan dan kita diperintahkan untuk mencari sebab-sebab syar'i. Bukan berarti kemudian ketika orang mencari sebab-sebab syar'i itu kemudian takut karena masalah kematian, takut karena masalah kejadian ini, tapi sebenarnya sekali lagi ini semua dalam rangka juga menjalankan perintah untuk mencari sebab-sebab syar'i. Baik, untuk penjagaan diri kembali sebentar penjagaan diri. Tadi dikatakan dari segi medis ada beberapa hal yang harus seorang muslim lakukan ya, seorang masyarakat lakukan. Tapi kalau apakah hanya dengan seperti itu? Tatkala seorang dalam level mungkin sebelum PDW dok? ODP dan bawahnya lagi ODR. Ya. Apakah itu mungkin dengan imun yang pas akhirnya virus akan hilang sendiri? Apakah mungkin? Bisa jadi. Karena ketika seseorang itu punya daya tahan tubuh yang kuat, antibodi yang kuat ya, ini virus ini tidak terkalahkan dengan antibodi ya.
Dan memang sebenarnya gini, ini juga, dan antibodi ini juga menjadi apa ya, indikasi di dalam masalah pemeriksaan laboratorium. Ya. Jadi sebenarnya nih kalau kita bahas, mungkin ada yang belum kita bahas tadi, mungkin masalah pemeriksaan laboratorium ya, dari ini ya. Jadi pemeriksaan laboratorium untuk corona ini yang paling tinggi ada dengan PCR ya. PCR. Jadi kita dari PCR ini akan dideteksi RNA dari virus ini. Jadi ini lebih spesifik ya. Di bawahnya itu ada tes kultur. Jadi di kultur itu maksudnya dikembangbiakkan sampai menunjukkan bahwa itu betul, bahwa itu virusnya. Ya. Kalau kultur tidak bisa, ya memang yang sekarang lagi heboh dengan rapid test. Ya, rapid test. Ya, rapid test itu sebenarnya adalah tadi, jadi untuk menguji apa sudah ada antibodi tidak di tubuhnya. Nah, maka rapid test itu pada awal-awal itu tidak bisa terdeteksi. Nah, gitu ya. Jadi pada masa awal, ketika masa inkubasi awal, ya itu tidak terdeteksi. Kenapa tidak terdeteksi? Karena antibodi kadang belum terbentuk. Ya, jadi ada musuh masuk, ya tentara belum masuk untuk melawan, belum muncul untuk melawan. Ya, ini mungkin akan terbentuk sekitar 5-7 hari untuk antibodi IgM-nya. Ya, gitu. IgM-nya sekitar 5-7 hari. Ya biasanya nanti pemeriksaan laborat ini untuk tes rapid test ini sekitar 5-7 hari. Ya setelah masa inkubasinya. Ya. Bicara tentang masalah vaksin, Dok. Ya ini di luar pembicaraan antara pro dan kontra. Ya. Ada yang katanya menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kita luar dari seperti itu. Akan tetapi kita bicara tentang medis. Tatkala vaksin, ya, dan kemarin katanya sudah ada percobaan di Amerika, tapi katanya tidak menggunakan virus corona itu sendiri. Ya. Berarti apakah tatkala seorang melakukan vaksin, ya, dalam artian memasukkan sebuah virus ke dalam tubuh agar tubuh ini agar meneliti dan akhirnya terbiasa. Berarti memang kalau seandainya virus itu masuk ke dalam tubuh, berarti memang itu dalam kondisi biasa. Virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan. Jadi memang prinsip vaksin yang ada itu adalah kuman yang telah dilemahkan. Gitu. Jadi tubuh dilatih disensitifikasi, jadi sensitisasi ya supaya nanti membentuk antibodi. Ketika nanti antibodi ini terbentuk, dia akan bisa melawan kuman. Sehingga ketika nanti ada infeksi yang masuk, ya dia sudah dikenali oleh tubuh, sehingga tubuh akan cepat merespon. Seperti ya, itu. Gitu. Nah, memang kemudian jadi pertanyaan, loh, sudah diimunisasi kok sakit juga? Bisa jadi, tapi sakitnya tidak berat. Tidak berat, karena apa? Karena tubuh sudah punya kemampuan melawan. Ya, akan tapi mungkin karena kuman yang begitu banyaknya menyerang, ya sama dengan tadi kondisi yang masuk dan yang melawan kemudian memang masih berkurang. Nah ini kemudian memang masih muncul sakitnya dia. Akan tapi biasanya sakitnya tidak berat. Kalau nanti kita lihat sejarah sebenarnya, tapi nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bahas masalah imunisasi ini. Ini perlu pembahasan khusus yang soalnya. Ini ternyata juga awalnya juga dari zaman keemasan Islam sebenarnya. Zaman keemasan Islam. Maksudnya dari peneliti-peneliti kaum muslimin sama pada zaman dulu masalah imunisasi ini. Siapa itu baru? Jujur saya lupa ya karena masalah ini. Jadi baru dengar saya harus buka referensi lagi untuk masalah ini. Tapi saya sudah pernah mengumpulkan referensi untuk itu dan pernah saya sampaikan juga dalam beberapa kali pertemuan. Tapi itu sudah agak lama saya sampaikan, jadi agak lupa. Insya Allah ada sesi khusus nanti bicara masalah imunisasi. Karena saya jujur di antara dua hal. Mau mengatakan sama seperti beberapa ustadz yang mengatakan iya halal, ada yang mengatakan iya haram, itu masih bimbang. Kenapa? Karena belum tahu secara spesifik. Iya. Tapi kembali pada kita sebagai seorang muslim dan kita berada di suatu komunitas, sebagai warga negara dan kita punya pemimpin dan pemimpin kita adalah seorang pemimpin muslim, maka ketaatan kita kepada mereka itu juga jadi tuntutan buat kita. Ya, itu yang paling, dan tidak mungkin pemerintah akan menjerumuskan masyarakatnya, tidak mungkin. Itu yang harus kita yakini, ya.
tidak mungkin. Dan buat apa kemudian nanti negara mengeluarkan biaya yang begitu besar sementara tidak ada kemanfaatan atau bahkan bisa memberikan mudarat kepada yang lain. Bukan masalah saya seorang dokter loh ya ini ya. Ini kita lihat secara logika yang ada seperti itu ya. Walaupun saya pernah baca juga soal berita yang bahwa adanya virus sekarang ini ada sebuah apa namanya ya politik lah seperti itu. Wallahu taala alam. Yang penting kita sekarang apa yang ada kita melawan bersama-sama insyaallah. Betul. Baik, bicara tentang masalah inang ya dari sebuah virus. Tadi dikatakan dari hewan. Nah, apakah berarti memang hewan tersebut yang tadi yang ada virusnya tadi? Apakah semua hewan ada virusnya atau mungkin beberapa hewan saja? Enggak, memang hewan-hewan tertentu ya. Hewan-hewan tertentu yang memang bisa menjadi host ya, yang spesifik tadi ya. Bisa dugaannya tadi misalnya kelelawar, tikus ataupun mungkin hewan karnivora atau primata ya. Dan ini memang bisa transmisi ke manusia. Ya, kalau tadi bicara misalnya la adwa memang betul. Jadi karena pada hakikatnya Allah yang pada hakikatnya Allah ya. Tapi kemudian transmisi ini bisa terjadi. Ya, dan semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang bisa terjadi dari sekali lagi hewan-hewan tertentu tadi. Ya. Misalnya pada kasus avian influenza itu kan berarti dari unggas misalnya. Itu hewan tertentu unggas. Ya akhirnya kan dibantai semua. Kemudian MERS itu kita ingat dulu dari unta misalnya, sehingga munculnya banyak di Saudi dan sekitarnya kan gitu ya. Tapi alhamdulillah ini MERS sudah tidak, walaupun angka kematian sebenarnya tinggi ya, itu bahkan lebih tinggi dibandingkan ini sekarang COVID-19 ya. Dan mungkin saya husnudzonnya sama Saudi itu mungkin pernah ada virus dari sana akhirnya lebih berpengalaman. Sekarang wikoyahnya atau penjagaannya luar biasa. Lebih berpengalaman. Padahal ya. Kasusnya lebih rendah daripada Indonesia. Ya. Dan angka kematiannya belum ada saya lihat. Alhamdulillah. Terus ya langkah pemerintah juga langkah pemerintah Saudi saat itu juga cepat ya, termasuk dengan menghentikan umroh ya, artinya tidak menerima tamu-tamu dulu sementara dari luar kan. Terus kan. Bicara tentang masalah keadaan di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga dok. Kalau negara tetangga mungkin ada kasus tapi kenapa kok lebih sedikit dan angka kematiannya mungkin lebih sedikit juga daripada Indonesia? Sebenarnya banyak faktor ya. Yang pertama mungkin memang sekali lagi memang ini virus ini memang butuh kewaspadaan dini sejak awal dengan sifat-sifatnya yang diketahui, yang sebagian diketahui yang sudah disampaikan secara umum ya. Dan memang banyak di antara kita yang mungkin masih menganggap remeh sepele kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan juga ini mudah-mudahan juga tidak seperti yang kita khawatirkan kan gitu. Tapi yang jadi masalah kan seperti ini misalnya. Jangan sampai terjadi ledakan pasien. Kalau terjadi ledakan pasien, rumah sakit tidak akan mampu. Ya, tenaga medis juga tidak akan mampu. Mau siapa yang mau merawat kalau tenaganya kurang? Rumah sakitnya sarana prasarana kurang. APD sekarang saja sudah terbatas. Ya. Ini yang dijadikan segitu. Kalaupun ada kasusnya kurvanya landai saja. Jadi ada yang tidak banyak kan gitu. Tapi kalau terjadi ledakan ini jadi masalah. Sehingga nanti konsekuensinya ketika terjadi ledakan adalah akan banyak penderita yang tidak tertolong, tidak bisa ditangani dengan baik kan gitu. Kalau nanti kurvanya landai, rumah sakit bisa cover dan lain-lain, ini akan semuanya tertangani dengan baik. Mudah-mudahan juga akan cepat berlalu. Dengan sekarang kemudian nanti ada obat-obat yang mungkin diharapkan bisa mengatasi ini kan gitu. Nah, itu. Jadi itu sehingga ini perlu kesadaran masyarakat sebenarnya yang awal ya. Meskipun di Indonesia belum berlaku lockdown ya, semua pemerintah daerah itu mengimbau untuk untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Kecuali ada kepentingan yang sangat kemudian bisa keluar. Ini yang rada kasihan sebenarnya saya juga ini. Ya, karena saya kerja di Fasyankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh libur. Yang lain boleh libur. Ya sekolah-sekolah belum 14 hari libur. Saya tidak boleh libur sama sekali masalah ini ya. Belajar di rumah dong. Allah alam hakikatnya belajar atau gimana nanti? Dia boleh libur enak sekali ini juga ya. Karena kita juga yang tadi di garda depan itu memang yang pertama pertama adalah preventif promotif, yang kedua adalah mencari ODR. Jadi kita cari ODR dan ODP yang ada di masyarakat.
Kemudian kita adakan visitasi kunjungan ke rumah. Kita lihat kondisinya dan lain-lain. Apa perlu dirujuk atau tidak itu kita mesti langsung untuk kita kita cari ya. Dan katanya hanya beberapa rumah sakit aja Dok yang jadi rujukan. Ya, memang tidak semua rumah sakit itu punya isolasi khusus. Jadi tidak semua rumah sakit punya isolasi khusus. Dan tidak semuanya rumah sakit itu punya fasilitas untuk misalnya untuk menangani ketika terjadi komplikasi yang lebih berat. Misalnya gini, misalnya kan ketika nanti terjadi komplikasi pada paru-paru sehingga paru-paru tidak bisa mengembang sendiri, maka harus dengan ventilator. Ya, ini pun tidak semua rumah sakit punya misalnya masalah ventilator ini. Kadungku ada punya paling berapa? Kalau misalnya punya hanya cuma 5 ya hanya berarti dia dalam kondisi yang itu bisa nyampung 5. Nah, itu. Ini yang tadi yang dikhawatirkan tadi dengan ledakan tadi ya. Dan memang pusat-pusat rujukan untuk PDP ini sudah ditentukan. Kalau kita biasanya di Ngawi ini nanti dari Rumah Sakit Ngawi dirujuk ke Madiun Sudono. Ya, jadi nanti kita yang merujuk dengan PDP, nanti yang memastikan confirm nanti di Sudono. Dan saya yakin Rumah Sakit Sudono pun terbatas untuk isolasi khususnya. Sehingga ini yang jadi masalah kalau terjadi ledakan, kemudian tidak percaya apa yang terjadi ya, gitu. Ya. Nah, seperti kasusnya di Itali. Ya, itu yang seperti itu. Ya. Yang di Itali itu sebenarnya awal-awal dianggap biasa-biasa saja kan. Seperti flu ya seperti ini kan. Padahal saya kalau lihat peta itu kan antara Cina dan Itali itu jauh ya. Malah lebih deketan kita-kita. Ya. Tapi karena virus ini dibawa ikut dengan tubuh, ya itu kemudian migrasi dari orang sekarang sudah mengglobal, ini agak susah memang. Tapi kalau seandainya sudah ada di tubuh seseorang, itu biasanya bertahan, apakah terus bertahan atau? Kalau daya tahan tubuh kuat dan dia bisa melawan kuman itu selesai, bisa nanti bisa negatif ya. Seperti yang terjadi di Cina kemarin ya pada pasien-pasien itu bisa ternyata yang awalnya mereka ketika belum diobati dengan tadi Favipiravir itu tadi sampai 11 hari, ternyata dengan pengobatan Favipiravir hanya 4 hari itu sudah diperiksa negatif. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan ini segera cepat juga di Indonesia. Berarti memang obat itu hanya untuk agar imun seorang itu lebih kuat. Menurunkan keganasan virus. Menurunkan keganasan. Kemudian nanti dilawan oleh tubuh sendiri kan gitu. Jadi nanti akan dilawan. Tetap imun itu sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Kalau di pondok ya. Biasanya kan makan santri itu apa adanya Dok. Apakah ada cara yang lainnya gitu selain mungkin ya harus menjaga menjaga kebersihan lingkungan, olahraga? Apakah juga boleh? Itu juga penting. Olahraga itu ternyata menaikkan imunitas ya, memang ya. Itu beberapa penelitian memang seperti itu ya. Kalau di pondok, saya yakin di Ibnu Abbas ini sudah sesuai. Bukan berarti kemudian makannya harus mahal ya. Ya, makanan bergizi seimbang itu tapi memang harus seimbang antara memang kalorinya ya, kemudian proteinnya, kemudian lemaknya dan vitamin mineralnya. Itu sebenarnya itu. Jadi seperti tadi misalnya tidak perlu sebenarnya orang berbondong-bondong beli tablet vitamin C misalnya. Kan sebenarnya low test saja sudah cukup. Lotus. Ya, lotus kan banyak kandungan vitamin C-nya juga sama juga coba ya. Kenapa harus karena kalau kelebihan pun dibuang. Kelebihan dari tubuh dibuang ya. Kita hanya butuh vitamin C itu sedikit sebenarnya ya. Tapi kelebihan akan dibuang ya. Jadi makanya hanya dari bahan-bahan yang kita makan itu sebenarnya sudah cukup dari itu ya. Ya, artinya maksudnya gizi berseimbang itu aja memang sudah memenuhi unsur gizi. Jangan sampai kemudian makan nasi, lauknya mie ya. Sayurnya mie, kemudian lauknya karak misalnya. Ini kan semua karbohidrat semua isinya. Enggak seimbang masalah itu. Saya pernah seperti itu. Karena nggak ada kuah, wah ini kayaknya harus mie nih. Tapi saya pernah ditanya seorang santri, "Lah bagaimana dengan sahabat Rasulullah dulu? Makanannya cukup sederhana, tapi mereka sehat-sehat." Wah, kalau ini saya bisa jawab. Apalagi Rasul pernah mengajarkan kepada kita yang korma itu Dok, yang korma direndam pakai air. Itu apakah juga bagus untuk imun itu? Saya kemarin membaca edaran dari seorang pakar dari UNED ya, Suti, profesor ini ini seorang apoteker ya. Dia menyarankan juga memakan ya paling tidak 5 butir kurma ketika pagi untuk imunitas. Termasuk
habatus sauda. Iya. Termasuk habatus sauda. Ya, itu untuk imunomodulator. Ya. Termasuk juga yang kemarin heboh yaitu kurkumin. Kurkumin. Ya, kurkumin Iya. ya. Kurkumin ini yang ada di empon-empon ya, Iya, ada di empon-empon. jahe, kunir, yang kita kaya untuk itu. Ini enggak usah beli dengan macam-macam, tanam aja di belakang rumah selesai Tapi sebenarnya. sekarang mahal. Di tanam di belakang rumah kan selesai sebenarnya. Jahe itu 1 kilo 50.000 kalau nggak salah sekarang. Alhamdulillah di belakang rumah saya sudah ada jahe. Jadi kan saya kalau pengen wedang jahe tinggal ngambil saja di situ, Iya. gitu. Enggak perlu repot-repot Masya sampai itu. Dan malah ketika nanti khawatirnya ketika apa namanya? Ketika dia jahe ini tidak, malah yang beli kering khawatirnya malah tercampuri dengan jamur aflatoksin, ini malah risiko. Maka harus dicuci dengan bersih dan lain-lain ya. Ya. Akhirnya kemarin pas pulang itu juga nyoba-nyoba. Iya. Yang biasanya dulu itu nanam jahe yang merah. Ya, tapi qadar Allah karena memang bukan akhirnya murah dijualnya. Tapi sekarang ternyata dicari. Ya, belum rezekinya. Iya, belum rezekinya mungkin ketika itu. Baik. Jadi kalau seandainya di tubuh manusia, Dok ya, kan disarankan juga untuk ada vitamin D juga. Ya. Kalau kita kan enak tinggal mepe kan Ya. Ya. Berarti memang itu semua untuk imun kita agar lebih tinggi seperti itu. Dok. Ternyata memang dari penelitian juga sinar matahari juga membangkitkan imun tubuh kita. Di samping itu juga saya tadi juga sinar matahari mudah-mudahan dengan panas matahari ini gerakan virus juga mudah-mudahan lebih terhambat dengan itu, sehingga masa inaktivasinya virus mudah-mudahan lebih cepat, yang mudah-mudahan dengan ini. Tapi kalau sekarang katanya bisa lewat drone itu airborne ya. Nah, mudah-mudahan ketika nanti misalnya kalau di musim dingin 3 jam, mudah-mudahan dengan panas bisa lebih berkurang lagi mudah-mudahan ya. Oh iya, untuk masalah virus, Dok ya, itu dia itu lebih kuat di musim dingin atau musim panas? Sebenarnya tergantung jenis masing-masing ya. Nah, tapi ini kelihatannya ini mudah-mudahan jadi penyakit seasonal ya, karena musim. Jadi mudah-mudahan nanti ketika nanti sudah panas, mudah-mudahan ini sangat berkurang. Seperti zaman dulu flu burung yang saya katakan tadi, yang awalnya kemudian jadi perkara yang menghebohkan, kemudian sekarang kadang menjadi perkara biasa. Seperti yang dikatakan jubir presiden dalam masalah COVID ini, ya mudah-mudahan ini nanti COVID ini juga menjadi flu yang biasa saja, yang tidak menjadi yang sampai yang fatal. Ya. Soalnya kan kalau masa pemerintah menetapkan tanggal sampai mungkin puasa atau sampai Ramadan seperti itu. Ya, karena memang sebenarnya kan berdasarkan masa inkubasi 14 hari. Kalau seandainya masyarakat itu taat 14 hari di rumah, akan kelihatan mana yang saat itu memang terinfeksi dan tidak, sehingga ketika terinfeksi segera ditangani selanjutnya ya. Tapi kalau kemudian seperti ini akan kemudian menjadi penyebaran baru lagi, masa inkubasinya terus nambah lagi terus kapan akan selesainya. Tapi mudah-mudahan nanti masyarakat akan lebih tambah sadar ya, sehingga kemudian mereka mau nanti melaksanakan anjuran pemerintah untuk isolasi di rumah ya mudah-mudahan bisa lebih terdeteksi ya. Anehnya jadi masalah gini ya, ini kemarin baru saya share diumpamakan satu orang kena ya, kemudian dia bertemu dengan orang yang kedua. Nah, pertemuan dia dengan orang kedua itu mungkin bisa di-tracing karena dia sudah kenal dengan ini. Yang jadi masalah orang-orang yang di sekitarnya ini, yang dia tidak kenal, itu kan juga kontak dengan dia. Ini juga jadi resiko dalam masalah ini. Ini tidak bisa di-tracing soalnya. Yang orang-orang yang bisa di-tracing kan yang bertemuan langsung. Sementara orang-orang yang sekitarnya kan yang dia tidak kenal kan tidak bisa di-tracing. Kemudian dari himbauan dari pemerintah katanya jangan sampai atau jangan sering-sering untuk memegang mata, hidung dan juga mulut kecuali sudah cuci tangan. Ya. Nah, kalau seandainya mulut atau hidung mungkin saya masih masuk akal. Nah, untuk mata mungkin begini. Ya, karena memang mukosa itu yang jadi port di entry-nya kuman. Tempat masuknya kuman dari situ. Jadi mukosa dari mata, hidung dan mulut. Gitu ya, mukosa itu yang tempat jadi masuknya itu ya. Nah, dan ini nanti didukung juga adanya sel inangnya yang dia mudah atau tidak menerima virus itu nanti ya, termasuk nanti dan ini nanti mungkin jadi jasa di dalam pengobatan
ya jelas masalah pengobatan. Sekarang kan ada beberapa teori, tapi ini baru hipotesis ya, termasuk ada hipotesis tentang ACE inhibitor, ACE2 ya, angiotensin converting enzyme inhibitor ya. Ada yang mengatakan teorinya ini karena di situ sel inang ada ACE2-nya banyak sehingga menangkap virusnya gampang dan lebih banyak. Ada lagi teori furin misalnya. Ya, hipotesis ini kan baru hipotesis yang intinya sebenarnya sama sebenarnya dalam virus apapun ya, penting adalah daya tahan tubuh menghindari untuk berinteraksi dengan yang positif, itu yang paling perlu diperhatikan. Masya Allah. Kemudian kita mungkin agak sedikit syar'i juga ini. Kalau kita akhirnya kejadian yang sekarang ini dong, hubungan dengan tauhid, saya yakin ini luar biasa. Ada hubungan yang tidak mungkin dipisahkan, yang seperti itu. Kalau dokter sendiri melihat bagaimana, dok? Iya. Nah, saya yang sederhana saja. Saya sampaikan yang sederhana saja dan mungkin mudah-mudahan bisa dipahami bahwa sekarang kita juga diperintahkan melaksanakan usaha-usaha syar'i. Ya, satu itu. Kemudian selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah, tawakal selanjutnya. Jadi setelah kita maksimalkan usaha syar'i kita, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah SWT. Dan sekali lagi kita bukan takut masalah coronanya, takut kepada kematiannya. Ya, bukan karena itu ya. Tapi kita melaksanakan ini karena sekali lagi kita juga diperintahkan untuk melaksanakan usaha-usaha syar'i. Sebagaimana misalnya usaha-usaha syar'i lah, misalnya kasih contoh aja yang paling gampang. Orang lapar, maka usaha syar'inya adalah ketika makan. Orang ngantuk, dia usaha syar'inya adalah tidur. Nah, itu ada seperti itu ya. Dan itu juga kita diperintahkan juga untuk seperti itu. Kalau muslim mungkin harusnya, kalau toh hadis ini insya Allah nggak takut dong tentang kalau seandainya kita mati dalam keadaan terkena wabah, insya Allah mati. Iya, masuk dihitung sebagai mati. Iya. Insya Allah nggak ada yang takut ya. Tapi yang jadi masalah itu tadi, orang suka dengan dunia, akhirnya mau meninggalkan dunia itu berat sekali. Ya, itu yang kemudian. Tapi mudah-mudahan dengan fitnah yang terjadi sekarang ini, apa yang menimpa ini juga memberikan kebaikan buat semua orang. Ya. Karena ini juga ujian bagi semua orang juga. Ya. Mudah-mudahan diingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya kan gitu. Hanya dengan diberikan makhluk kecil saja, ya, yang makhluk kecil aja itu sudah wah dampaknya begitu panik dari dunia ini. Ya. Malah saya kira perang nggak perlu pakai senjata. Nah, perang tanpa musuhnya tidak kelihatan jadi nggak pakai senjata. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah senjata biologis yang dari Cina. Saya tidak mau begitu berandai-andai jauh-jauh. Kalau memang itu biar yang berkompeten saja yang menjawab masalah itu ya. Kalau memang kita ada bukti-bukti yang mendukung. Tapi yang jelas ini perkara yang kita harus hadapi. Dan ini sekali lagi ujian, kan kemudian kita harus bersabar dan mencari usaha-usaha syar'inya. Selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini sudah hampir 1 jam saya, nggak kerasa dok. Oh iya toh? Iya. Saya kira baru 15 menit tadi. Baik. Mungkin bisa diambil kesimpulan dok, apa yang kita bicarakan kesempatan kali ini dok? Ya, yang pertama yakinlah bahwa ini merupakan ujian dari Allah SWT dan insya Allah akan juga segera untuk berakhir, dan ini mesti ada banyak hikmahnya, termasuk ya, bagaimana menguji keimanan kita, termasuk bagaimana menguji ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang satu itu yang paling penting ya, dan termasuk ujian keimanan kita ya ketika di saat seperti ini ya. Kemudian yang kedua, tetap kita lakukan ya usaha-usaha yang memang disyariatkan ya, termasuk nanti ketika penjagaan diri lingkungan kita ya, tapi tadi mengatakan ya dengan banyak hal tadi, termasuk menjaga imunitas dan lain-lain ya. Dan yang selanjutnya juga yang ketiga adalah jangan sampai kemudian terkesan kita mendolimi orang lain. Bahwa ketika kita menjadi ikut yang menyebarkan kepada orang lain, ketika kita misalnya tidak mau melakukan sesuatu yang dianjurkan, misalnya tidak mau mengisolasi diri mandiri misalnya ya, kemudian pergi kemana-mana dan lain, kemudian akhirnya lebih tersebar lagi ya, itu juga ikut mendolimi kepada orang lain, karena kita sudah diperintahkan untuk isolasi mandiri dan sudah diketahui bahwa kita memang berisiko kan gitu ya. Selanjutnya ya tadi sudahlah, kalau ini sudah, dan mudah-mudahan ini cepat berakhir. Amin. Dan ini juga satu hikmah yang besar juga, ini juga menjadikan para peneliti dan ilmuwan untuk bekerja lebih keras ya dalam masalah mengatasi ini ya dalam mengatasi wabah pandemi corona ini. Tapi Indonesia belum ada dok. Apa?
penelitian sebenarnya banyak sama, tapi karena ini baru, jadi mereka berdasarkan apa yang terjadi di peneliti dari dari Wuhan, dari Cina dan dari Korea. Walaupun masih banyak penelitian, termasuk kemarin UNAD ya, sedang melakukan penelitian untuk membuat vaksin pada virus ini. Ya, gitu. Ya kita sangat mohon kepada Allah agar wabah yang sekarang menimpa ini agar segera diangkat, dan tentunya semuanya ada hikmah di sana, dan kita harus bersabar dan juga bersyukur. Seandainya pun bersyukur harus sabar juga, Dok. Iya, harus. Ya. Karena sabar paling minimal masanya, nggak bisa apa-apa lagi kalau sudah sabar, di bawahnya sabar sudah nggak ada. Ya. Tapi sekarang kalau orang terinfeksi itu seakan-akan aib, Dok. Itu gimana untuk menghilangkan? Mungkin ini terakhir ini. Ya, yang jelas kembali pada seorang beriman bahwa semuanya sudah ditentukan. Mati, kalau saya sering mengungkapkan virus itu sudah punya nama, dan tidak akan mungkin keliru namanya, kan gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan aib, itu sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya, kemudian dan ini menjadi ujian juga. Ya, ujian apa kita tetap benar pada jalurnya atau menyimpang. Karena setiap orang yang sakit mesti akan berakhir pada dua hal. Kalau tidak sakit, kalau tidak sembuh, yo mati sudah. Tapi sekarang yang jadi ujian adalah cara menuju ke sakit, menuju ke sembuh atau ke mati, ini yang jadi ujian buat kita. Sebenarnya kan itu, apakah mau cari jalan aib atau tidak. Sebenarnya aib sudah dicari di situ, bukan masalah sakit. Jadi soalnya seakan-akan kayak virus COVID itu kayak virus HIV. Orang suruh tes tapi nggak mau. Tapi untuk dari Puskesmas sendiri ada tes untuk itu semua. Untuk apa? Untuk mengetes apa? COVID. Iya. COVID belum ada. COVID belum. Kalau HIV bisa. Semua puskesmas bisa. Gitu. Kalau COVID belum, karena ini aja baru mau mendatangkan dari Cina ya, kemarin dari alatnya itu. Tim jazakallah khairan, Dr. Muhammad Riza. Semoga usaha dokter juga untuk menjadi garda terdepan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan hasanat kebaikan, dan semoga Indonesia segera terbebas dari wabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.